kemudian kita pilih all borders, dan kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Secara otomatis terblok. Kita klik pada large, maka secara otomatis angka terbesar akan berada pada posisi teratas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat tabel daftar nilai pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pembuatannya. Tetapi sebelum itu, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe video ini. Baik, untuk membuat tabel daftar nilai, yang pertama kita bisa menuliskan nomor. Setelah itu kita pindahkan kursor pada kolom C, nama, jenis kelamin. Setelah itu daftar nilai. Di bagian bawah dari daftar nilai ini, di kolom E baris ketiga, kita bisa menuliskan nama mata pelajaran yang kita inginkan, bahasa Indonesia. Setelah itu kita pindahkan ke kolom berikutnya, bahasa Inggris. Selanjutnya matematika. Dan pada kolom H ini kita bisa menuliskan nilai akhir. Selanjutnya adalah kita merapikan tabel daftar nilai ini. Pertama, kita tempatkan kursor pada kolom A. Ketika sudah berubah bentuk menjadi tanda tambah tebal seperti pada layar monitor, kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Setelah itu pada baris ke-1 ini kita bisa tempatkan kursor pada angka 1 di bagian bawah angka 1. Setelah berubah bentuk menjadi tanda tambah, kita klik kiri, tahan, kita geser ke atas sedikit. Setelah itu kita bisa rapihkan daftar tabel ini. Kita bisa seleksi dari baris 2 dan 3 di kolom B, kita blok. Setelah itu kita tekan merge and center. Kemudian untuk nama kita lebarkan dengan klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Setelah itu kita tempatkan kembali kursornya pada kolom D. Ketika sudah berubah bentuk menjadi tanda tambah, kita klik kiri, tahan, kita geser ke kanan. Setelah itu daftar nilai di bagian bawah bahasa Indonesia juga kita sesuaikan kelebarannya, bahasa Inggris, kemudian matematika. Setelah itu nilai akhir. Nah, untuk membuat masing-masing kolom ini supaya seimbang jaraknya, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tempatkan kursor pada kolom E, kemudian kita klik kiri, tahan. Setelah itu kita geser sampai pada kolom G, dan kita tempatkan kembali kursornya pada kolom G ini. Ketika sudah berubah bentuk menjadi tanda tambah, kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Untuk melebarkan kita geser ke arah kanan. Kalau untuk mengecilkan kita bisa menggeser ke arah kiri. Kita lebarkan sedikit, kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke arah kanan, maka akan seimbang dan kelihatan salah satu mata pelajaran terpotong. Pada pelajaran bahasa Indonesia kita geserkan sedikit lagi ke bagian kanan. Dan terlihat seimbang dari masing-masing kolom ini. Selanjutnya kita lebarkan sedikit. Ya, untuk nama ini kita bisa blok sampai di baris ketiga, kemudian kita match and center.
Itu juga dengan jenis kelamin, kita blok, kita tekan merge and center. Dan untuk daftar nilai kita bisa tekan pada kolom E2 ini, kemudian kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser sampai di kolom G. Setelah itu kita tekan pada merge and center. Dan untuk masing-masing mata pelajaran ini kita klik kiri, tahan, kemudian kita blok sampai di G, kemudian kita ratakan tengah. Setelah itu kita rapikan atas bawah dengan menekan middle align. Dan nilai akhir juga kita bisa seleksi sampai di baris ketiga, kemudian kita merge and center. Baik, selanjutnya untuk memunculkan garis pemisah pada tabel ini, kita bisa blok, kita klik pada kolom B baris 2 dan 3, kemudian kita klik kiri, tahan, kita geser sampai di kolom H. Setelah itu kita tekan pada simbol yang ada pada layar monitor kita ini, border, kemudian kita pilih all borders. Dan untuk menebalkan masing-masing huruf ini kita tekan pada bold atau simbol pada layar monitor kita, maka hurufnya akan berubah menjadi tebal. Nah, untuk memberikan warna tersendiri pada bagian header ataupun kopnya, kita bisa klik pada kolom B baris 2 dan 3, kemudian kita klik kiri, tahan, kita blok sampai di kolom H, kemudian kita tekan pada bentuk ataupun tanda seperti ember ini, fill color, kemudian kita klik kiri dan kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Ya. Untuk langkah selanjutnya kita membuat daftar nama. Untuk daftar nama ini kita bisa menulis angka 1, kita lewatkan satu baris, kita tulis. Secara otomatis memunculkan angka itu kita bisa tekan pada keyboard kita, tanda petik, kemudian kita tekan angka 1, setelah itu enter. Kita tempatkan kembali kursornya pada kolom B5 ini dan kita tekan pada bagian bawah dari sel B5. Setelah berubah bentuk menjadi tanda tambah, kita klik kiri, kita geser ke bawah, maka secara otomatis angkanya akan muncul. Untuk merapikan angka ini kita tempatkan pada posisi tengah center. Setelah itu kita bisa rapikan atas bawah middle line. Melebarkan dari masing-masing baris ini yaitu dengan cara kita tempatkan kursor pada bagian kiri dari layar monitor. Ketika sudah berubah bentuk menjadi tanda panah, kita klik kiri, tahan. Setelah itu kita drag sampai ke bawah angka 10 untuk melebarkan masing-masing baris ini. Kita tempatkan kembali kursornya. Ketika sudah berubah bentuk, kita klik kiri, tahan, kita geser ke bawah, maka masing-masing baris ini memiliki kelebarannya seimbang. Untuk baris keempat kita bisa kecilkan. Ya. Untuk membuat tabel atau membuat garis pembatas dari masing-masing angka ini, kita bisa blok sampai di kolom H baris ke-14, kemudian kita tekan kembali pada border dan kita pilih all borders. Dan ini juga kita bisa memberikan warna. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita bisa menginput nama-nama yang kita inginkan.
Baik, dan untuk jenis kelaminnya bisa kita sesuaikan. Berikutnya adalah nilai dari masing-masing mata pelajaran ini kita bisa input. Baik, setelah terinput semua daftar nilai, kemudian jenis kelamin, nama, dan untuk selanjutnya adalah kita merapikan tabel ini. Masing-masing kolom kita bisa tengahkan tulisannya dengan cara kita blok, kemudian kita klik pada center dan kita rapikan atas bawah dengan menekan pada middle align. Baik, untuk menghitung jumlah nilai akhir total keseluruhan dari daftar nilai mata pelajaran ini, kita bisa menggunakan rumus sum ya. Tapi untuk memunculkan atau menjumlahkan secara otomatis kita bisa menggunakan salah satu icon yang disediakan oleh Microsoft Excel, yaitu auto sum. Kita bisa klik pada simbol ini, setelah itu kita secara otomatis terblok dari angka 70, 95 sampai dengan 85, kemudian kita tekan enter. Baik, untuk langkah cepatnya kita tempatkan saja kursor pada bagian bawah dari sel ini. Setelah berubah bentuk menjadi tanda tambah, kita klik kiri, kita geser sampai ke bawah, dan kita lepaskan kursornya. Maka secara otomatis akumulasi dari masing-masing nilai ini akan terhimpun menjadi satu pada nilai akhir. Nah, kemudian untuk mengurutkan jumlah nilai tertinggi dari masing-masing daftar nilai ini bisa kita gunakan dengan cara kita klik pada kolom C4, setelah itu kita drag sampai di kolom H, selanjutnya ke bawah, setelah itu kita tekan pada filter. Nah, maka akan muncul tanda seperti di layar monitor kita ini, dan kita bisa klik pada salah satu tanda panah ke bawah. Di sini kita bisa memilih dari angka terkecil sampai kepada angka terbesar, smallest to largest, atau kita bisa gunakan angka tertinggi sampai kepada angka yang terendah. Nah, kita bisa gunakan angka tertinggi, kita klik pada large, maka secara otomatis angka terbesar akan berada pada posisi teratas. Dan untuk mengurutkan abjad, kita bisa juga menggunakan filter ini. Kita klik pada tanda panah ke bawah, setelah itu kita tekan pada sort A to Z, maka dia akan berubah bentuk sesuai urutan abjad, dan kita bisa menggunakan filter ini. Baik, itu saja tutorial bagaimana caranya membuat tabel, kemudian beberapa fungsi pada Microsoft Excel yang bisa kita fungsikan dalam pembuatan tabel ini, dan semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di dunia kerja kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.